Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum minayyirat. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel Ajotea di acara ngopi. Seperti biasa ngopi. Cuman ngopi di sini bukan ngopi seperti biasa ya, ada kopinya. Tapi yang saya maksud ngopi itu ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman ya, artinya kita ngobrol-ngobrol santai-santai saja di sini. Sambil kita bertukar pikiran. Oleh karena itu teman-teman semua, karena acaranya ngobrol santai, jadi jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan nantinya, ya silahkan aja, tinggal Anda berkomentar. Mau komentar apa aja terserah, silahkan Anda berikan penilaiannya untuk obrolan kita hari ini, walaupun tidak secara live gitu. Tapi insya Allah ya dapat mewakili semua yang mungkin saja pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak dapat menemukan jawabannya. Teman-teman semua insya Allah akan menemukan jawabannya di sini. Pembahasan kali ini saya ingin membahas soal bagaimana caranya menyikapi kehidupan ini dengan secara bijak, dengan kebijaksanaan yang hadir di dalam hati kita. Insya Allah kita akan menghadapinya, kehidupan ini dengan santai. Jadi tidak usah tegang teman-teman semua. Kita ini harus santai saja, relax. Begitupun dalam hal ibadah. Ibadah pun jangan dibuat tegang, jangan dipersulit, jangan dibuat rumit. Kita santai saja. Itu dalam hal ibadah, artinya dalam melaksanakan segala perintah Allah. Walaupun kita tidak bisa semuanya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, akan tetapi kita selalu santai. Apalagi sampai ada perasaan keterpaksaan, itu nggak usah. Jadi kita santai saja dalam menghadapi kehidupan ini dan juga dalam masalah peribadahan. Artinya medsos lah kalau mau disingkat, bukan media sosial ya, tapi medsos itu saya mengartikannya media soleh dan sholat, atau bisa media sholat dan soleh. Itu medsos. Itu saya buat sendiri sengaja singkatan-singkatan itu. Karena judulnya kan ngobrol santai, jadi kita santai saja. Teman-teman semua pun bisa sekalian sambil mendengarkan, nonton video ini, sambil merokok, sambil ngopi. Silahkan aja dipersiapkan. Cuman kali ini saya nggak ada ininya, temennya. Kopinya itu nggak ada, tapi ini yang saya sediakan nih. Mungkin teman-teman tahu ini apa. Ini kalau di sini saya menyebutnya itu wedang. Wedang mungkin bagi orang-orang yang ada di kampung sana sudah tahu lah. Wedang itu ini diambil dari pohon aren. Kata bahasa Sundanya itu lahang, niranya diambil lalu digodong, direbus. Kalau mau membuat gula merah, itulah gula aren, itu begitu caranya. Ini dari pohon aren niranya, tapi ini yang belum matang, makanya disebut wedang. Jadi saya minum dulu ya, bismillah. Enak ini minum.
Masya Allah, Alhamdulillah. Inilah salah satu kekuasaan Allah, telah menyiapkan kita, menyediakan di alam-alam ini, dari pepohonan seperti ini, sampailah di tangan kita, dan sampailah bisa kita meminumnya. Nah, dengan syarat ya harus membaca bismillah. Karena membaca bismillah itu sama saja kita bersyukur kepada Allah karena minuman ini telah sampai kepada tangan kita. Itu artinya Allah lah yang memberikan rezeki ini. Allah yang telah memberikan makanan dan minuman ini kepada kita. Oleh karena itu, jikalau Anda ingin meminumnya, apapun, mau makan, meminum, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah mungkin yang ingin saya bahas, yaitu soal Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dianggap sepele kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, teman-teman semua. Karena jikalau kita mau menyikapinya, yang sering kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, sangat luar biasa sekali teman-teman. Hikmahnya untuk kehidupan kita. Kita belajar semua dari Bismillah. Lalu kenapa kebanyakan orang tidak mendapatkan hikmah dari lafaz-lafaz yang sering kita baca ini? Baik itu lafaz-lafaz yang baik ya, artinya lafaz-lafaz Bismillah, kemudian Astaghfirullah, kemudian Allahu Akbar, kemudian Subhanallah, Alhamdulillah. Lafaz-lafaz yang seperti itu seringkali kita lupakan, seringkali kita sepelekan, bahwa kalimat itu sama sekali seolah-olah tidak ada hikmahnya. Padahal kalau kita mau mengkajinya, lafaz-lafaz yang biasa sering kita ucapkan itu, Masya Allah, sangat banyak sekali mengandung kebijaksanaan untuk kehidupan kita. Salah satu contoh, kalau Anda ingin menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini, maka salah satunya jangan dibuat repot kehidupan ini. Ikuti saja alurnya. Dengan mengikuti jalurnya, maka tuntunannya pun sudah disiapkan oleh Allah. Jadi artinya yang penting kita jalan saja. Jalan. Jangan hanya diam. Kita harus bergerak. Setelah bergerak, maka petunjuk itu akan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti jalan atau rel kereta api. Itu kan sudah ada jalannya. Jadi nggak usah lah kita itu buat aturan-aturan yang lain gitu. Yang penting kita jalan saja di jalurnya. Nanti setelah dijalankan, maka petunjuk-petunjuk itu akan diturunkan oleh Allah, akan diberikan kepada kita insya Allah. Salah satu cara untuk membuat hidup kita menjadi lebih bijaksana, yaitu dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mengamalkan ini bukan dalam artian hanya cuman sebatas lisan, bukan. Walaupun itu bagus. Saya tidak bermaksud menutupi bahwa orang setiap membaca Bismillah itu tidak bagus, tidak. Membaca Bismillah itu bagus dan Anda akan mendapatkan pahalanya. Akan tetapi, jikalau Anda tidak membedah makna daripada Bismillah ini, kita tidak akan bisa mengambil hikmah dan kebijaksanaan di dalam lafaz itu. Akan saya terangkan sedikit. Contohnya begini. Anda setiap hari, setiap melakukan pekerjaan, pasti bagi yang sudah terbiasa akan membacanya. Mau bekerja, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat ke kantor, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, minum, Bismillahirrahmanirrahim.
Namun sadarkah kita teman-teman semua bahwa yang selama ini kita baca itu, khususnya saja ya, saya ambil satu contoh dulu, makan dan minum. Kalau Anda makan misalkan bagi orang yang cukup mampu, mungkin 3 kali ya sehari makan itu, bagi yang mampu ya. Kenapa saya mengatakan bagi yang mampu? Karena tidak menutup kemungkinan di dunia ini masih ada juga orang yang makannya cuma pagi, sorenya tidak. Ada yang makannya sore, paginya tidak. Ya artinya dalam sehari itu bisa jadi sekali sehari dia makan. Sekali dalam sehari makan. Pasti ada kan, kita nggak boleh menutupi itu. Pasti masih ada orang yang 1 kali makannya dalam 1 hari. Masih ada. Jadi jangan kita tutupi. Nah itu kan dari minimal ya. Nah, seharusnya kan katanya gitu kan 3 kali sehari makan itu. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya kalau ada ya memang bagusnya 3 kali. Kalau tidak ada, berarti sekali aja kan, karena tidak ada. Nah ini khususnya bagi orang yang berada, yang mampu, 3 kali lah. Oke, nanti saya bahas bagi orang-orang yang makannya itu hanya sekali sehari. Sekarang saya ingin membahas tentang orang yang mampu, yang makannya itu 3 kali sehari. Katakan Anda membaca bismillah setiap kali makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus tidak? Bagus. Akan tetapi pas kita makannya itu 3 piring sampai perut ini menjadi bungkang, gendut. Sudah kenyang kita, masih saja terus dipaksakan. Artinya apa? Dia melanjur hawa nafsu. Padahal perut ini sudah penuh, kenyang, tapi mulut ini masih mau mengunyah. Apalagi makanannya makanan yang enak. Wah luar biasa, nggak bakalan berhenti itu. Apalagi makannya sama jengkol, sepi bagi orang kampung. Bagi orang kampung, makanan yang enak itu kan bagi orang kampung cukup begitu saja. Sama bakar ikan peda, lamuru, sama jengkol muda, coel sambal, mantap. Bagi orang kampung itu nikmatnya luar biasa. Sehingga saat kita merasa nikmat, akhirnya ya diteruskan saja sampai perutnya itu menjadi israf, berlebihan, kenyang. Kalau makannya seperti itu, maka dampak dari pembacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini itu artinya adalah akan janji kita akan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, akan mencontoh Rasulnya. Nah sekarang kita nilai bagaimana makannya Rasulullah, bagaimana minumnya Nabi. Nah itu harus kita tiru. Nabi kan tidak pernah makan kalau tidak dia merasa lapar. Dan setelah merasa kekenyangan beliau berhenti, tidak meneruskannya. Begitu kan sunnahnya makan. Akan tetapi kita terus saja makan Bismillahirrahmanirrahim, tapi bacaannya udah habis 3 piring tapi belum berhenti juga. Nah, itu berarti bertentangan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya.
Bahkan kalau saya boleh mengatakan, Anda mencintai Rasulullah, tapi dalam hal-hal sekecil itu pun Anda tidak bisa mencontohnya. Oleh karena itu saya sarankan, santai aja untuk melaksanakan kebaikan ini, untuk menjadi orang yang soleh dan baik itu. Anda tidak perlu menjadi ustadz ataupun ulama. Tidak perlu. Untuk menjadi manusia yang lebih baik itu tidak harus menjadi seorang ulama ataupun ustadz ataupun seorang guru. Seorang ulama dan ustadz itu hanya luas dalam bidang keilmuannya saja. Artinya di dalam pelaksanaannya sama-sama aja kita itu, sama-sama saja. Ada orang yang mampu melaksanakannya, ada juga yang tidak. Maksud saya, tidak ada jaminan bagi seseorang yang berilmu pun, ulama, ustadz, guru, resi, atau apalah yang kalian anggap mereka orang-orang yang berilmu. Belum tentu beliau-beliau itu bisa melaksanakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini artinya ismi. Ismi itu artinya nama. Bisa kita bacakan kalau diterjemahkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kan begitu. Ada juga yang mengatakan, mengartikan atas nama Allah. Mana yang lebih baik? Dengan menyebut nama Allah atau atas nama Allah? Silahkan Anda pikir saja. Itu secara arti, secara terjemahan yang mungkin berbeda, tapi maknanya sama kok. Cuman atas nama Allah ini bagi orang-orang yang sudah memahami tentang maknanya, makna daripada bismillah itu. Jadi dia jauh lebih masuk ke dalam sebuah makna dan kandungan. Makanya dia mempercayai bahwa bismillahirrahmanirrahim itu diartikan dengan atas nama Allah. Kalau hanya mengartikan dengan nama Allah, dengan menyebut, kadang-kadang kan gitu ada ya. Jadi kadang-kadang suka beda dengan terjemahannya ini. Nah, jika dipisah lagi, ismi ini adalah nama, jenengan, nami kalau kata bahasa Sundanya, ngaran, nama menurut bahasa Indonesianya, asma menurut bahasa Arabnya itu nama juga. Jadi banyak makna dari nama ini. Maka ismi itu secara bahasa yaitu tadi nama. Tapi asma itu juga terkait akar katanya itu dengan isme. Anda pernah mendengar nama isme kan? Isme. Wah, si A sudah terkena ismenya si B. Wah, si B sudah terkena ismenya si A, kan begitu ya. Misalkan Anda berkumpul dengan teman-teman ini, si teman yang A itu pemahamannya berbeda dengan kita. Lalu kita bergaul sekian lama, pas kembali kepada teman-temannya yang semula, ternyata sikapnya itu berbeda, pemahaman ilmunya itu berbeda. Nah, itulah yang disebut isme. Mereka sudah terkena ismenya si A, kan begitu. Jadi isme ini artinya faham. Faham. Wah, fahamnya sudah masuk nih ke kepalanya. Itu biasa yang sering kita dengar. Nah, selain nama juga, di sini ternyata ada kaitannya, akar katanya itu dengan isme, yaitu faham. Ismi itu adalah faham, nama. Nama menunjukkan kepada suatu identitas. Isme adalah menunjukkan kepada suatu faham,
pemahaman seseorang. Isme. Jadi kalau diartikan ya sama-sama saja. Ismillah, kita gabung dengan lafaz Allah di depannya. Ismillah itu adalah nama Allah, begitu. Kalau isme, ya berarti faham Allah. Artinya faham Allah dan Rasulnya. Jadi pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan atau atas, saya melakukan ini atas nama Allah dan Rasulnya. Begitu. Sehingga pas ketika Anda berjanji seperti itu, saya akan melakukan segala hal dengan atas nama Allah. Tapi kenyataan pas ketika Anda praktekkan itu luar daripada contoh Rasulnya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sudah jelas berarti Anda berbohong kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan, Anda telah mengatakan saya akan melaksanakan segala sesuatu, baik makan, tidur, bekerja, segala macam semua aktivitas yang positif. Kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu kita berjanji tidak akan keluar dari apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kenyataannya ternyata kita tidak mencontohkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa yang kita baca itu, kita telah berbohong kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalam sehari kita makan 3 kali. Setiap kali makan kita membaca bismillah. Berarti kita 3 kali sajalah minimalnya. Belum yang lain-lainnya kan. Kalau mau saya bahas semua ya Anda mau kerja baca bismillah, mau tidur baca bismillah, banyak lagi. Itu contoh kecilnya saja. Dalam sehari Anda berbohong kepada Allah dan Rasulnya sebanyak 3 kali. Dan kalau kita kalkulasikan, dihitung dari semenjak usia kita balik, kan itu yang dihitungkan dari usia kita semenjak balik, berapa tahun kira-kira. Itulah yang dihitung, diperhitungkan. Pahala, dosa, maksiat, segala macam, itu diperhitungkan sejak usia kita balik. Sekarang usia Anda mungkin ada yang sudah 20 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun. Tinggal kalikan saja. Kalau dalam sehari Anda berbohong kepada Allah 3 kali dalam sehari, maka kalikan dengan usia kita sekarang sudah berapa tahun. Jadi kalau Anda berusia sekarang 30 tahun umpamanya, ya kita kalikan saja. Anda yang berusia 50 tahun, kita kalikan saja. Kalau terus-menerus makanya seperti itu, berarti tidak terhitung kebohongan-kebohongan Anda kepada Allah dan Rasulnya. Sudah ratusan kali, bahkan ada yang ribuan kali, kita selama hidup ini telah berbohong kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan membohongi kepada diri sendiri. Maka jangan salahkan Allah dan Rasulnya. Maka jangan salahkan siapapun ketika keadaan kita, pribadi kita, keluarga kita, keadaannya seperti ini. Siapa yang mau Anda salahkan? Tidak usah menyalahkan siapapun. Lebih baik kita salahkan saja diri sendiri. Karena itu cara yang terbaik, yaitu dengan cara introspeksi diri. Pantas saja doa-doa kita tidak pernah dikabul oleh Allah. Pantas saja Allah tidak pernah mensejahterakan kehidupan kita. Pantas saja kita selalu bersikap egois. Pantas saja kita tidak pernah bisa untuk melakukan kebijaksanaan kepada orang lain. Ya seperti itu pekerjaannya. Setiap hari Anda melakukan kebohongan 3 kali. Itu 3 kali itu minimalnya, belum yang lain-lainnya kan. Kalau seandainya Anda mau tidur,
baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi cara tidurnya itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka Anda pun termasuk berbohong. Kalau Anda bekerja di kantor, ternyata kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti Anda tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Anda juga berbohong. Ketika Anda berangkat ingin menjual sesuatu ke pasar, berjualan di pasar, dagang, lalu kita membaca bismillah, lalu kemudian timbangannya kita kurangi, licik dalam hal-hal menimbang, maka Anda sudah berbohong kepada Allah. Berapa ribu kali kita kalikan dengan umur kita sekarang ini. Maka pantas saja kehidupan kita sekarang ini semakin terpuruk. Jadi itulah teman-teman semua. Dan intinya, jikalau Anda memang belum bisa menyadarinya juga, maka anggaplah supaya kita lebih gampang untuk melaksanakan seluruh kegiatan kita ini, maka jangan merasa Anda dipersulit oleh Allah, jangan. Anggap mudah saja hidup ini, santai saja, enjoy saja hidup ini, kita anggap begitu saja. Yang penting kita sudah berada di jalurnya dan kita harus jalan. Itu mungkin dari saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Saya mendoakan agar semua dimudahkan di dalam belajar menghadapi kehidupan ini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.